Mereka menargetkan dan menculik orang Kristen, dan beberapa orang percaya telah dibunuh. Jika seorang Libya meninggalkan Islam untuk mengikuti Yesus, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tekanan dan pelecehan yang kuat dari keluarga mereka dan masyarakat luas untuk membuat mereka meninggalkan iman mereka. Mereka bahkan mungkin dibunuh. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Tadi waktu saya nonton video ini hati saya terenyuh ya. Hati saya sangat sedih dan juga turut merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Khususnya 3 misionaris yang ditangkap dan beberapa orang Islam yang murtad juga turut serta ditangkap. Ini membuat saya terbeban untuk menampilkan video ini supaya kita bisa mendoakannya, karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus, kita saudara dalam satu roh seiman. Karena itu kita harus saling mengasihi, khususnya orang-orang yang ada teraniaya ya, tertindas. Ya, untuk tak berlama-lama mari kita tonton videonya saja. Ini dia videonya ya. 3 orang Kristen asing ditangkap di Libya dalam 3 minggu terakhir dan tetap ditahan. Selain itu, otoritas Libya menangkap 7 warga Libya, banyak di antaranya adalah orang beriman. Beberapa orang Libya yang ditangkap bahkan berbicara tentang pertobatan mereka dari Islam menjadi Kristen dalam sebuah video pengakuan. 2 orang Kristen Amerika juga ditahan, dan kemudian dibebaskan akhir pekan lalu. Mereka dapat meninggalkan negara itu. Semua yang ditangkap dituduh murtad. Mereka ditahan oleh Internal Security Agency, yang berafiliasi dengan Al-Rada, unit polisi militer operasi khusus Islam. Internal Security Agency biasanya berurusan dengan kejahatan terorganisir tingkat tinggi, tetapi juga terlibat dalam pelacakan pembangkang politik dan mereka yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap tidak Islami. Sebagian besar orang Libya yang ditangkap dan orang Kristen asing muncul dalam beberapa hari terakhir di video, memberikan pernyataan terperinci tentang bagaimana mereka menerima Yesus dan orang yang mereka temui dan kenal. Video-video ini dipublikasikan di halaman web resmi Internal Security Agency. Video-video ini menggambarkan Libya sebagai sasaran konspirasi luar untuk merusak sifat Islami masyarakat dan negara Libya. Ini telah memicu kampanye kebencian terhadap orang Kristen di media sosial. Libya berada di peringkat nomor 5 dalam daftar pantauan dunia 2023. Daftar tahunan dari 50 negara paling berbahaya untuk ditinggali sebagai seorang Kristen. Menurut penelitian Open Door, Libya secara efektif adalah tanah tanpa hukum di mana orang Kristen asli dan orang percaya yang lewat dari negara lain menghadapi kekerasan ekstrim. Tanpa pemerintah pusat untuk mempertahankan hukum dan ketertiban, baik kelompok ekstremis Islam militan, maupun kelompok kejahatan terorganisir memegang kekuasaan. Mereka menargetkan dan menculik orang Kristen, dan beberapa orang percaya telah dibunuh. Jika seorang Libya meninggalkan Islam untuk mengikuti Yesus, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tekanan dan pelecehan yang kuat dari keluarga mereka dan masyarakat luas untuk membuat mereka meninggalkan iman mereka. Mereka bahkan mungkin dibunuh. Orang Kristen yang secara terbuka mengungkapkan iman mereka dan mencoba untuk membagikan Injil kepada orang lain kemungkinan akan menghadapi penangkapan atau pembalasan dari kelompok ekstremis. Ari berdoa bagi orang-orang percaya di Libya yang telah ditangkap dan tetap ditahan. Mintalah agar Tuhan bekerja untuk membebaskan mereka secara ajaib, dan agar milisi yang menangkap mereka hati mereka dilunakkan untuk pengharapan Kristus.
Bapa, kami meminta Engkau untuk bersama saudara dan saudari kami yang ditahan di Libya, bersama mereka dan bantu mereka untuk memandang wajah-Mu, dan berharap kepadamu. Bahkan di tengah teror dan rasa sakit, kami memohon Engkau untuk mengubah hati internal security agency, dan agar mereka berpaling kepadamu. Tolong kasihanilah hamba-hamba-Mu dan biar mereka dibebaskan untuk beribadah dan hidup untuk Engkau, dan kami meminta Engkau menenangkan ketakutan mereka dan menyembuhkan hati mereka yang hancur. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat tadi ya tayangan cuplikan-cuplikan, terus gambar-gambar, di mana saudara-saudari kita yang ada di Libya, 3 misionaris yang ditangkap, dan juga mereka-mereka yang Islam murtad itu juga ada hukumannya. Terlebih orang Kristen di sana begitu sangat ditindas. Sementara kita di Indonesia lebih enak dibandingkan mereka ya. Di Indonesia ini paling masih ya berdoa di stop, ya terus bangun gereja dipersulit. Ya, paling hal-hal seperti itulah. Memang ada sedikit bully, ada sedikit ya dikucilkan dan macam-macam, diperlakukan mungkin kurang adil dan sebagainya. Tapi dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Libya, penderitaan yang mereka hadapi itu lebih berat sekali, saudara. Oleh karena itu saya tampilkan video ini bukan bertujuan untuk membuat kita menjadi marah, emosi, terus ada niat untuk balas dendam, khususnya buat saudara-saudara yang tinggal di daerah-daerah mayoritas Kristen. Tetapi saya tampilkan video ini tujuannya ya supaya kita mendoakan mereka, karena ajaran Yesus itu tidak ada ajaran kejahatan dibalas kejahatan, tidak ada ajaran Yesus itu utang darah bayar darah, ya ganti gigi utang gigi bayar gigi gitu. Tidak ada istilah ajaran Yesus itu balas kejahatan dengan kejahatan. Ajaran Yesus itu adalah bagaimana kita mengasihi semua orang ya. Karena itu saya berharap kita semua terbeban untuk mendoakannya setiap doa pagi, doa malam, khususnya persekutuan-persekutuan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Libya ini, dan gereja-gereja ketika menaikkan doa-doa syafaat, kita doakan saudara-saudara kita yang di Libya ini supaya mereka tetap tegar dan kuat ya. Berita ini saya baru dapatkan dan saya yakin berita ini akurat karena memang ada semua sumber-sumber yang akurat di sana. Mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja buat saudara-saudari kami khususnya yang ada di Libya, misionaris yang ditangkap dan orang-orang yang karena meninggalkan agamanya ikut Yesus, mereka juga ditangkap, dianiaya, bahkan orang-orang yang Kristen juga dianiaya, dipersekusi dan macam-macam. Tuhan berikanlah kepada mereka iman yang teguh supaya mereka tetap setia kepada-Mu Yesus sampai akhir hayat hidup mereka. Kami juga yang ada di Indonesia, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, saksikan video kami ini ya. Ini juga mereka-mereka yang dari seberang kebanyakan ya. Yang dari seberang, yang tadinya nggak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Saya berharap Anda juga mendoakan mereka supaya mereka ini tetap kuat. Dan dukung pelayanan kami supaya mereka ini bisa tergembalakan. Yang kami beri nama Gereja Tanpa Tembok. Sebenarnya apa sih yang terpenting ya dalam kehidupan ini? Karena banyak orang berpikir, oh yang terpenting adalah ya kesehatanku, yang terpenting adalah ya keluargaku, yang terpenting adalah ya studiku, yang terpenting adalah ekonomiku, yang terpenting adalah ya bagaimana ya karirku dan sebagainya. Ya, mereka tidak tahu ya apa arti hidup ini. Kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya apa sih terpenting dalam hidup kita? Jadi yang terpenting adalah mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Ada konsekuensinya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Di bumi ini kita
paling lama 80 tahun. Ya, kalau bisa 80 tahun di zaman sekarang ini orang sudah kasih jempol 2. Biasanya 60 udah mulai banyak penyakit. 70 biasanya sudah sulit ya untuk beraktivitas. Jadi kalau bisa sampai 80 di zaman sekarang itu sudah bagus. Yakobus bilang hidup kita bagaikan uap. Haleluya. Bayangkan saudara, hanya 80 tahun di bumi ini mati masuk neraka. Woi, di neraka selama-lamanya. Mungkin di antara saudara ada yang mulai berpikir dan ingin ya mengetahui neraka itu. Haleluya. Kalau kalian ingin tahu neraka itu sederhana saja ya. Cari cari itu kayu-kayu, ya kasih bensin, siram, ya Anda masuk ke situ. Ya itulah neraka. Ya, itu belum seberapa. Karena itu bisa membawa kematian. Jadi singkat penderitaan kita, tapi di neraka selama-lamanya. Jadi konsekuensinya katanya umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah, tidak kenal Tuhan. Bayangkan saudara, haleluya. Haleluya. Saudara, walaupun Anda ada di sini, asal Anda mengenal Tuhan, mengenal Allah, Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia. Yang saya katakan amin. Anda adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dibandingkan orang yang tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah, ya mobil besar, ya harta banyak, mobil besar, rumah besar, istri besar, semuanya besar. Haleluya. Haleluya. Tapi tidak mengenal Tuhan. Waduh. Aduh. Konsekuensinya jelas binasa. Binasa ini artinya saudara bukan sekedar seperti orang ya ditabrak mobil mati gitu, bukan. Binasa ini artinya kekal di neraka sampai selama-lamanya, ya. Kenapa orang nggak mengenal Allah? Bukan Allah nggak mau memperkenalkan dirinya. Allah sudah memperkenalkan dirinya. Tapi orang menolaknya. Oh, mana mungkin Yesus ini Tuhan. Dia kan minum, dia makan, dia tidur, dia ini haus. Dan juga dia mati di kayu salib. Wah, mana mungkin ini Tuhan. Saudara, ini orang yang nggak memahami kristologi. Ya, jangankan memahami Allah, kristologi aja dia nggak ngerti, apalagi memahami Tuhan. Haleluya. Tuhan nggak bisa mati. Yesus nggak mati sebagai Allah. Dia mati sebagai anak manusia. Jelas di situ Efesus 2 ayat 15. Matinya sebagai anak manusia memperdamaikan antara kedua belah pihak. Ya, dan matinya sebagai anak manusia itulah yang menebus kita supaya kita ini tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.